Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen Pemasaran dengan materi konsep perkembangan dan pemasaran di abad ke-21. Di sini kami terdapat dari 3 orang. Yang pertama ada Nova Auliatul Faizah, dan yang kedua Nur Hasanah, saya sendiri, dan yang ketiga Siti Aisyah dengan NIM 0125. Adapun struktur dari arus dalam pertukaran ekonomi yang modern, yakni yang pertama adanya pasar produsen, yang kedua adanya pasar sumber daya, yang ketiga adanya pasar konsumen, yang keempat adanya pasar perantara, dan yang terakhir adanya pasar pemerintah. Konsep utama pemasaran. Konsep pemasaran adalah konsep yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, dan mengalahkan kompetitor. Konsep pemasaran ini berfokus pada pemahaman terhadap kebutuhan konsumen untuk menciptakan hubungan yang menguntungkan dengan perusahaan. Biasanya, konsep pemasaran disebut juga dengan konsep marketing. Konsep pemasaran memanfaatkan data pemasaran untuk memetakan kebutuhan dan keinginan konsumen agar strategi pemasaran berjalan dengan lebih efektif, seperti materi promosi untuk konsumen yang ingin membeli produk dengan harga rendah dan materi promosi untuk konsumen yang ingin membeli produk dengan harga tinggi. Selanjutnya, perkembangan orientasi pemasaran perusahaan. Orientasi pasar adalah suatu pandangan, perspektif, atau budaya yang terlihat dari proses dan aktivitas perusahaan dalam menciptakan nilai tertinggi bagi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sebagai inti dari proses pemasaran, yaitu fokus pada kepuasan konsumen. Orientasi pasar merupakan alat ukur perilaku dan aktivitas dari implementasi konsep pemasaran. Perusahaan yang berorientasi pasar merupakan perusahaan yang mampu mengembangkan dan memahami lebih baik mengenal apa yang dibutuhkan konsumen sehingga bisa menciptakan customer value dan menciptakan strategi pasar dengan informasi kekuatan serta kelemahan pesaing. Orientasi pasar merupakan budaya organisasi atau perusahaan yang dimana menempatkan prioritas tertinggi pada superior customer value. Dan yang keempat ialah kemampuan baru konsumen. Secara garis besar, perilaku konsumen terbagi menjadi 2. Yang pertama ada perilaku konsumen rasional, dan yang kedua ada perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen rasional merupakan pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila di sini yang pertama produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. Dan yang kedua, produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata. Dan yang ketiga, konsumen pertimbangan kualitas produk yang terjamin. Dan yang keempat, konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Dan yang kedua, perilaku konsumen irasional. Kamu tentu tahu bahwa irasional itu adalah lawan kata dari rasional. Menurut KBBI, irasional berarti tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Ternyata dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah keinginan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila yang pertama konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebetulan. Dan yang kedua, konsumen
hanya mau menggunakan merek terkenal. Dan yang ketiga, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Dan yang kelima, dimensi pemasaran holistik. Kegiatan pemasaran memang identik dengan promosi, namun sebenarnya praktiknya bisa luas dari itu. Seperti pemasaran holistik yang mana penerapannya lebih menyeluruh pada berbagai aspek yang ada di perusahaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.